Kebrutalan Israel menggempur Palestina ternyata tak membuat umat Islam di Provinsi Aceh, khususnya Banda Aceh, konsisten memboikot restoran siap saji, salah satunya KFC. Buktinya, setelah sempat melakukan aksi demonstrasi dan mengajak umat Islam di bumi Serambi Mekah ini, aksi memboikot gerai tersebut kini justru mulai ramai dan bangkit kembali. Berbeda dengan di Padang, Sumatera Barat, serta negeri jiran Malaysia, pemboikotan terhadap KFC dan produksi lainnya terus berjalan. Bahkan, 100 gerai KFC di Malaysia terpaksa tutup karena sepi pembeli. Ironisnya, di Provinsi Aceh, aksi boikot ini ternyata tak berlangsung lama. Simak saja. Setelah sempat sepi dan omset penjualan anjlok hingga 75%, pelan tapi pasti, omset tersebut kini kembali bangkit. Sebelumnya, dampak sangat besar memang dirasakan. Ini sejalan dengan turunnya omset secara drastis, bahkan beberapa karyawan kontrak juga tidak bisa diperpanjang. Itu terjadi sejak 7 Oktober 2023 atau saat Perang Israel-Palestina berlangsung. Akibatnya, selama 6 bulan lebih memberi dampak luar biasa terhadap bisnis KFC di Indonesia, khususnya Aceh, Padang, Makassar, dan daerah lainnya. Bukan tanpa sebab, ini sejalan dengan amarah umat Islam dengan mengaungkan aksi boikot terhadap berbagai produk yang berafiliasi dan memberi keuntungan kepada Israel yang membantai umat Islam di Palestina. Puncaknya, sejumlah gerai KFC di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh hanya mendapatkan pemasukan sekitar 25% pada November 2023. Ini berarti ada minus 75%. Namun kabarnya kondisi itu tak berlangsung lama. Sejak Maret hingga April 2024, omset restoran ini mulai merangkak naik secara perlahan, yaitu mencapai 75%, meski masih kurang 25%. Kenaikan ini dinilai sebagai perkembangan luar biasa di tengah Israel terus menggempur Palestina secara membabi buta dan tanpa peri kemanusiaan. Lantas, mengapa semua itu bisa terjadi? Rupanya, walau secara kasat mata pengunjung kelihatan sepi di sejumlah gerai KFC, diam-diam pemesanan terbesar juga dilakukan warga Banda Aceh melalui aplikasi online. Berbeda dengan di Kota Padang, Sumatera Barat, pendapatan gerai Kentucky Fried Chicken atau KFC mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Hal itu terjadi imbas gencarnya seruan boikot produk Amerika Serikat yang terafiliasi dengan Israel yang dilakukan masyarakat melalui media sosial X, Instagram, bahkan beredar daftar ratusan produk yang diduga pro-Israel. Diketahui, selain KFC juga ada beberapa produk yang disinyalir terafiliasi dengan Israel, mulai Marks Spencer, Converse, Starbucks, Domino's Pizza, hingga McDonald, yang juga memiliki gerai di Provinsi Aceh, bumi Serambi Mekah, khususnya Banda Aceh. KFC, Pizza Hut, dan McDonald disebut-sebut sebagai produk pro-Israel. Mereka yang membeli dan menggunakannya secara tidak langsung dianggap memuluskan usaha Israel dalam menjajah Palestina. Aksi boikot ini dilakukan di bawah gerakan BDS atau Boycott, Divestment, Zionism, untuk menekan Israel dan menghentikan serangan ke Palestina. KFC dan Pizza Hut contohnya berada di bawah perusahaan Yum Brands. Sahamnya diketahui cenderung naik selama beberapa bulan terakhir. Meski sempat merosot pada 12 Oktober 2023 lalu, kini saham Yum Brands menguat di harga di akhir sesi perdagangan Senin 6 November 2023 lalu. Entah itu sebabnya belakangan ramai diperbincangkan terkait aliran dana dari sejumlah perusahaan kelas dunia yang disalurkan ke Israel, terutama setelah keluarnya fatwa MUI yang merekomendasikan umat Islam Indonesia semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Dilansir dari sumber terpercaya, ternyata cara uang dari beberapa restoran ini sampai ke militer Israel melalui sistem royalti yang tergolong besar.
Mekanisme ini menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi dalam konteks hubungan bisnis internasional. Menurut informasi yang dihimpun dari Barron's.com, proses ini melibatkan beberapa tahapan. Bahkan, kabarnya royalti restoran untuk lisensi merek dagang Amerika mencapai 5%. Sebuah merek franchise Amerika di negara tertentu, bahkan di dunia muslim, bisa menghasilkan pemasukan fantastis mencapai 400 juta dolar per tahun. Dengan persentase royalti yang signifikan ini, setidaknya 15 juta dolar harus ditransfer ke perusahaan pusat di Amerika. Biaya impor bahan baku juga menjadi pertimbangan, tergantung pada kebijakan restoran, apakah mereka masih mengimpor atau tidak. Diketahui, restoran cabang-cabang ini harus berinvestasi rutin untuk menjaga kualitas peralatan sesuai dengan standar pusat. Ini melibatkan pemeliharaan dan peningkatan peralatan agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pusat. Dalam akumulasi pengiriman tersebut, transfer dana dari restoran cabang Amerika dapat mencapai 40 hingga 50 juta dolar. Efek akumulasi ini berpotensi menggerakkan ekonomi Amerika Serikat hingga 200 juta dolar. Informasi ini mencuatkan kekhawatiran dan pertanyaan terkait dampak finansial yang mungkin mendukung aktivitas militer Israel. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa baru terkait membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina. Fatwa nomor 83 tahun 2023 ini berisi tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Dalam fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang didukung Israel hukumnya haram. Fatwa tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Asrorun Niam Soleh menegaskan, mendukung agresi Israel baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung Israel, hukumnya haram. Itu disampaikan Niam dalam keterangan tertulisnya yang dikutip media pers pada Sabtu 11 November 2023 lalu. Niam juga mendorong masyarakat mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Pemerintah juga direkomendasikan untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Di samping itu, MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. Untuk itu, Niam mengajak Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat nasional atau Lasnas untuk menggalang zakat, infak, dan sedekah guna membantu perjuangan umat Islam di Palestina. Fatwa ini dibahas sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan. Di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada Israel, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk upaya sebagian pihak yang mendiskreditkan pihak yang memberikan dukungan kemerdekaan Palestina. Nah, masihkah umat Islam di Aceh mendukung agresi Israel terhadap Palestina? Dengan menikmati dan mengkonsumsi makanan siap saji yang berafiliasi dengan Zionis Israel seperti KFC dan sejenisnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.